Di antara banyaknya komentar, saya tertarik menanggapi yang ini nih, karena tanggapan ini adalah tanggapan yang paling sering saya terima langsung verbal ketika di lapangan. Setiap saat ketika saya menyampaikan pandangan saya terkait dengan kerugian negara yang bukan dari harga pasar itu. Viti sebelumnya ini dari komentar ini adalah bukan pertama kali. Sering kali kami sampaikan, ya. Nah, saya tertarik menanggapi ini karena anggap saja ini bisa mewakili banyak komentar-komentar di bawahnya dan itu pro kontra kami hargai, kami apresiasi. Pertama, rekan-rekan semuanya, ya, eh, kontrak pengadaan barang jasa, kalau kita bahasa sederhananya adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli biasa. Transaksi jual beli atau pengadaan barang jasa, saya boleh pakai transaksi jual beli biasa. Seperti kalau Bapak Ibu beli di marketplace, beli di online shop atau datang ke toko, beli toko elektronik, beli di toko ATK, beli di catering misalkan. Sama, ya, transaksi jual beli biasa yang harganya terikat pada saat transaksi tersebut. Orang transaksi jual beli itu harganya ya sudah terikat pada saat transaksi tersebut, ya. Dan itu pasti ada dua fenomena yang bisa terjadi, ya, kerugian bagi pembeli atau kerugian bagi penjual. Nah, di dalam konsep bernegara, karena uang yang kita gunakan adalah uang rakyat, ada negara memberikan amanah pemeriksaan keuangan negara, muncullah istilah kerugian negara. Nah, sekarang kalau ada istilah kerugian negara, ada kemungkinan nggak istilah kerugian penyedia? Kalau kerugian negara kan kita yang minta tuh. Kerugian penyedia mau nggak? Ada potensi itu? Oh, sangat banyak ya, sangat banyak menerima keluhan berbagai masukan ya begitu Pak. Dinamika di lapangan ada premanisme misalnya, ada minta sana sini misalnya, ada kendala pengiriman misalnya, dan banyak hal. Ada tahu-tahu harganya berubah, apalagi yang sifatnya elektronik. Kemarin harganya segitu, sekarang sudah segini, Pak. Lain, Pak. Ngambilnya mana ngambilnya banyak pula ini. Ya, ini Bapak Ibu dan berbagai macam dinamika. Oleh karena itu, yang namanya hukum dagang, Bapak Ibu, transaksi jual beli, harganya yang mengikat pada saat waktu itu saja, ya, mengikat saat itu saja, ya. Kecuali dalam konteks pemerintah, harga sebuah barang itu diatur gitu. Contohnya ya BBM kan diatur. Ya harganya sekarang dan besok akan sama selama pemerintah nggak menetapkan karena itu adalah barang-barang yang merupakan barang-barang vital negara. Tapi kita ngomong secara umum biasa saja. Yang namanya transaksi itu selalu akan terikat pada waktu tersebut gitu. Ya, katakanlah misalnya seorang pemeriksa ngomong, wah ini begini aja kok yo harganya melarang men itu loh. Saya ambil contoh yang dari VT yang sebelumnya. Jual, beli, transaksi, kontrak 100 unit laptop, katakanlah kontraknya 1 Juni 2024, lalu BAST berserah terima tanggal 30 Agustus 2024, 100 unit laptop seharga 15 juta. Sudah, kalau seorang PPK dan penyedia sudah terikat dengan kontrak 15 juta, apapun yang terjadi, ketika hak dan kewajibannya terpenuhi, penyedia itu berhak dibayar 15 juta, apapun yang terjadi pada tanggal 30 Agustus tersebut. Boro-boro pada saat pemeriksa itu datang, auditor itu datang, saat BAST saja itu harga belum tentu ketika 15 juta lagi di pasaran, belum tentu Pak. Kan ketika kontraknya 1 Juni 2024, aku bilang. Terus habis itu rupanya misalkan BHST-nya pas bayarnya itu tanggal 30 Agustus. Boro-boro pas auditor itu datang. Pas BHST itu loh. Harga pasarnya belum tentu loh Pak, 15 juta. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Cenderungnya kalau elektronik lebih rendah. Terus kita negara terus nggak mau bayar 15 juta gitu. Nggak mungkin. Apalagi pas pemeriksa auditor tuh datang, yang notabene datangnya itu hitungan tahun Pak, tahun depan atau bahkan baru diaudit 2 tahun lagi gitu, ya. Mulai kebayang. Maka poin saya adalah Bapak, sah-sah saja seorang auditor menganggap sebuah harga itu mahal atau murah
silahkan. Tapi itu baru indikasi kerugian negara, bukan menjadi hitungan kerugian negara. Tapi baru indikasi untuk dicari unsur jahatnya yang mungkin ada 4. Saya mengidentifikasinya. Bisa jadi itu ada transaksi fiktif. Bisa jadi diikat 100 yang dikirim cuma 90. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi peluang yang kedua, underspesifikasi. Saya pernah dicontohkan salah Deputi Hukum dan Perizinan Sangga LKP Pak Setia itu. Ya, kurang lebih contohnya itu beliau kalau di katalog itu belinya adalah Daikin made in China atau made in Thailand misalnya gitu ya. Terus yang dikirim itu Daikin made in Tangerang. Ya itu namanya underspec yang harganya lain loh ya. Bener itu Pak. Ya saya support. Setuju sekali. Itu yang namanya underspec. Wah, jangan-jangan ini. Ya kan sementing sama-sama Daikinnya. Loh ya beda bos. Orang itu adalah barang industrialisasi. Selalu ada made in-nya. Entah itu made in Tangerang, made in Cikarang, ya, made in Bekasi, made in Jakarta, made in Indonesia, made in Thailand, made in China, made in Jerman. Kalau itu barang yang perikatan berkontraknya made in Jerman, yang dikirim made in Indonesia gitu, mereknya mah sama gitu. Jangan dipikir Bapak Ibu ya. Katakanlah LG saja misalkan ya, barang-barang sudah LG saja. LG build out-nya Jepang dengan yang dibuat di Indonesia ya beda Pak, harganya ya lain. Ya, kalau ngomong Bapak Ibu harganya sama, berarti belum pernah beli yang barang yang built-in dari aslinya. Harganya lain, jangan sampai perikatan berkontraknya made in Jepang yang dikirim made in Indonesia. Ya, contohnya seperti jangan-jangan seperti itu. Ya, fiktif, underspec. Atau jangan-jangan yang 2 sisanya ini yang lebih ngeri lagi kalau berani ya, gratifikasi atau suap. Baru di situ hitung kerugian negaranya. Ya. Jadi indikasi yang dianggap ini kok mahal itu baru indikasi kerugian negara. Jangan langsung dihitung kerugian negaranya. Kacau Pak kalau seperti itu. Karena bagaimanapun seorang penyedia dan pembeli dan penjual, begitu dia terikat di kontrak, maka dia berhak dibayar itu sepanjang hak dan kewajibannya sudah terpenuhi Pak. Karena sudah terikat pacta sunt servanda. Ya seperti yang saya contohkan tadi, jangan sampai kita sudah diikat 1 Juni 2024 dengan harga 15 juta tuh, nanti pas 30 Agustus terus PPK-nya survei pasar. Pak, ini barang Bapak sudah nggak 15 juta lagi Pak. Ini Pak sudah menjadi 14.500.000. Ini harus dibayar 14.500 Pak ya. Nggak ada begitu Pak ya. Nggak ada begitu. Nggak ada PPK itu bayar berdasar. Terus sebelum bayar melakukan survei pasar dulu. Ya, oleh karena seperti itu ya, pola seorang auditor ya jangan seperti kayak begitu. Nanti datang ini mahal murah, malah lebih sibuk ngurusin mahal murahnya daripada mengurusi momen-momen ketika uang negara itu keluar. Seperti tugasnya memang seorang auditor, memastikan setiap uang negara itu keluar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu yang lebih penting. Memastikan tidak ada fiktif di situ, tidak ada pembayaran underspesifikasi di situ, bahkan tidak ada gratifikasi dan suap, bukan malah mikiri ini mahal atau murah. Pikiri boleh pikiri, tapi baru indikasi, jangan langsung dihitung kerugian negara. Yang pasti adalah kalau ada potensi kerugian negara, akan selalu ada potensi kerugian penyedia. Mau tidak negara bayar kerugian penyedia itu? Kalau kerugian negara kita sudah kebiasaan. Kalau kerugian penyedia, mari kita introspeksi agar ekosistem pengadaan barang jasa kita jauh lebih value for money dan menciptakan trust, kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha di Indonesia tidak punya trust dengan pemerintahnya, ini akan menjadi hal yang sangat membahayakan bagi pembangunan kita bersama. Sukses selalu.